Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Wirawati R, NIM 857511137 akan mensimulasikan pembelajaran terpadu di kelas 4 SD semester 2, tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, seperti biasa ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa, selesai. Apa kabarnya anak-anak ibu hari ini? Baik semuanya? Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Coba tengok kanan sama kirinya, apa ada yang tidak hadir? Iya, bagus, alhamdulillah ya, semuanya hadir. Itu semangat ya dalam belajar hari ini. Seperti biasa, ice breakingnya apa? Kemarin masih ingat? Ya, tepuk semangat ya. Oke, kita mulai. Iya, bagus. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang cerita fiksi dan gaya juga gerak ya. Boleh dilihat di buku tema 8 ya, silahkan dibuka ya. Buku tema 8 kita akan belajar lingkungan di sekitar kita. Pengertian dari cerita fiksi. Cerita fiksi adalah karya sastra yang dibuat berdasarkan imajinasi. Ini bersifat rekaan, artinya tokoh, latar dan peristiwa di dalam merupakan ciptaan penulis. Seperti itu ya. Cerita fiksi ini juga diantaranya berupa cerpen, novel, dongeng, legenda, fabel. Fabel apa itu fabel? Masih ingat dengan fabel? Ya, fabel itu adalah cerita yang tokohnya itu hewan, ya disebut dengan cerita fabel. Nah, untuk selanjutnya, cerita ciri-ciri dari cerita fiksi. Yang pertama, bersifat rekaan. Yang kedua, ciri-ciri cerita fiksi yaitu mengandung imajinasi dan kreativitas. Yang ketiga, mengandung amanat atau pesan moral. Yang keempat, memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik. Yang kelima, ciri dari cerita fiksi itu menghibur dan menarik. Yang keenam, sekaligus yang terakhir, tokoh dan peristiwa dapat diciptakan bebas. Sekarang buka halaman 2. Nah, ini ya, halaman 2 ya. Di situ ada cerita fiksi yang berjudul apa di situ? Ya, Asal Mula Telaga Warna. Coba dibaca ya, dibaca sama dipahami. Lalu kalian tugasnya ada di halaman 4 yang ini. Nah, yang ini silahkan kalian kerjakan ya. Selamat mengerjakan. Oke, untuk selanjutnya mari kita buka lagi halaman 6. Nah, seperti itu. Ada yang sudah ketemu? Ya, di situ ada gambar apa? Iya, betul ya. Di situ ada taman bermain. Ada yang sedang bermain ayunan. Iya, ayunan. Ayunan itu kan ke depan, ke belakang. Ya, jadi kita tarik terus dorong. Nah, di situ ada gaya dan gerak. Iya, gerak adalah suatu kegiatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya itu dapat mengalami gerak. Ya, perubahan kedudukan, kayak gitu ya. Perubahan kedudukan atau perubahan bentuk. Ya, perubahan kedudukan ya. Biasanya kalau ayunan kan asalnya di belakang, lanjut diayunkan jadi ke depan, belakang lagi, depan lagi, belakang lagi, begitu ya. Atau bisa juga benda itu mengalami perubahan bentuk. Ya, perubahan bentuk karena misalkan sudah ada gaya, misalkan kertas kita gunting, asalnya besar, misalkan asalnya persegi panjang bentuknya, bisa juga nanti kita bagi dua ya. Seperti itu ya kalau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan. Tarikan atau dorongan yang mempengaruhi keadaan suatu benda. Jadi di sini terdapat sebab dan akibat ya perbedaannya. Gaya itu adalah penyebabnya, sedangkan gerak itu adalah akibatnya. Ya, jadi di situ itu perbedaannya ya. Jadi saling berhubungan seperti itu ya. Ya. Dan untuk selanjutnya
Coba perhatikan halaman 7 sama 8. Ada apa di situ? Ada anak sedang mendorong meja. Betul sekali ya. Asalnya mejanya di dekat dia, lalu dia memberikan gaya dengan cara mendorong meja tersebut, dan meja tersebut bergerak. Iya, betul, menjadi ke depan. Iya, bagus. Bisa ya. Nanti bisa dipraktekkan. Iya, sama kalian. Nah, untuk pembelajaran hari ini, apakah ada yang tidak dimengerti? Mengerti semuanya? Ya, bagus ya, paham ya. Semoga bisa dipahami semuanya. Untuk coba Ibu mau nanya lagi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa? Iya, kita belajar tentang pengertian cerita fiksi dan prinsip cerita fiksi. Ya, betul. Lalu, betul sekali, gaya dan gerak. Iya, bagus. Untuk PR di rumah, silahkan kalian mengerjakan halaman 8-9 ya. Di situ bisa juga dipraktekkan. Untuk yang mendorong meja bisa juga sekalian dipraktekkan dan kerjakan halaman. Ya, mungkin pembelajaran hari ini dari Ibu cukupkan sekian. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.